Selamat datang di Software Based Multi Warehouse, software bisnis berbasis elektronik yang sinergi dan simple multi warehouse. Oke, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan dan mentutorialkan tentang menu daftar produk. Pertama-tama, mari kita buka dulu menunya. Klik menu pada data master, kemudian pilih submenu daftar produk. Dan seperti inilah tampilan daftar produk yang berfungsi untuk menginputkan data barang, mencetak daftar produk beserta saldo stok terakhirnya, dan daftar jasa. Juga bisa untuk mencetak barcode, QR code, dan untuk melihat histori pembelian dan penjualan per produk atau jasa. Bisa juga untuk melihat sisa stok barang tiap gudang. Panel-panel fungsi yang ada di sini sama persis dengan yang ada di menu merek, barang, dan jasa. Apabila ingin mengetahui fungsi-fungsinya secara detail, maka bisa buka video tutorial menu merek, barang, dan jasa. Oke, pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara menambah data barang. Pertama, klik tombol tambah, kemudian tuliskan nama barang baru yang ingin kita masukkan. Masukkan jenis barang. Kita juga bisa menambahkan jenis barang baru, namun apabila tidak ada bisa diisi kosong dengan menekan pembuka panah di keyboard. Kemudian isikan merek juga, caranya sama seperti memasukkan jenis barang tadi. Kemudian masukkan juga supplier dari barang tersebut, bisa juga menambahkan supplier baru. Selanjutnya terdapat centang bertuliskan auto konversi. Hanya kode barang yang sudah memiliki daftar isian kode formula yang boleh diberi tanda centang auto konversi. Dengan memberi tanda centang pada kode barang tersebut, maka saat melakukan penarikan data bahan konversi sesuai daftar isi kode formula bisa keluar secara otomatis hanya dengan menginputkan data hasil konversi stok gudang. Kode barang bisa juga dimasukkan secara manual atau otomatis, seperti kita klik auto. Kemudian, masukkan golongan barang. Dan selanjutnya adalah memilih status. Status di sini bisa produk atau jasa. Sesuai dengan yang kita inputkan, apabila produk, maka dia memiliki stok. Namun ketika jasa berarti dia tidak memiliki stok. Satuan level bisa diisi terserah, namun di sini saya akan mencontohkan dengan piece, lusin, dan dus. Kemudian akan otomatis keluar berapa piece setiap level yang kita inputkan, seperti di sebelah kanan ini. Barcode di sini bisa secara auto atau mungkin apabila kita memiliki barang yang sudah ada nomornya, bisa kita masukkan nomornya di sini dan kemudian akan menjadi barcode. Dan plafon minimal dan maksimal berfungsi untuk peringatan dari sistem apabila stok pada barang yang kita miliki sudah mendekati batas minimal dan maksimal. Nah, bisa juga menambahkan foto barang dari file ataupun diambil secara langsung menggunakan tombol webcam di bawah sini. Tombol webcam di sini bisa digunakan ketika kita sudah selesai menginputkan nama barang dan kita menyimpannya. Karena tombol webcam di sini digunakan untuk secara global, bukan untuk satu barang. Mari kita coba menggunakan tombol webcam di sini. Pertama kita simpan dahulu datanya, kemudian kita klik tombol webcam. Kemudian kita pilih dahulu data file mana yang ingin kita masukkan gambarnya di bawah sini. Kemudian pilih tampilkan gambar. Nah, akan muncul kamera seperti ini, kemudian kita foto saja apa yang ingin kita masukkan ke gambar. Setelah itu, klik tombol snapshot. Kemudian, simpan file. Otomatis, file tersebut sudah ada langsung di data barang yang kita maksudkan tadi. Kotak inputan yang di sebelah kanan sini ini adalah untuk kita menuliskan apapun data yang akan sistem konversikan menjadi QR code. Apabila Anda ingin menguji
bacaan QR Code, bisa mendownload aplikasi pembaca QR Code di App Store atau Play Store. Next, saya akan menjelaskan tentang info item. Info item di sini berfungsi untuk menampilkan data penjualan dan retur pada barang yang kita pilih. Di sini juga terdapat menu data penjualan, retur, dan lain-lain. Kita juga bisa mencari data sesuai tanggal, misalnya kita ingin melihat data item dalam waktu sebulan. Ya, kita tinggal ganti saja di sini tanggalnya, misalnya dari bulan 3 ke bulan 4 atau bulan 2 ke bulan 3 gitu. Kemudian kita klik tarik data. Kemudian ketika kita memiliki banyak data, kita bisa saja menggunakan frase nama. Nah, menu frase nama di sini adalah untuk memfilter. Apabila kita hanya ingin menampilkan data yang berawalan nomor ini, atau berhuruf ini, atau berjenis ini mungkin. Kemudian kita ketikkan saja frase nama yang sama antara semua data. Kemudian kita klik tarik data. Kemudian kita masuk ke menu isi harga jual. Nah, isi harga jual di sini berfungsi untuk menginputkan harga per level. Kita isi dulu harganya. Kemudian terdapat menu centang untuk merubah juga barang yang mengandung frase. Fungsi tombol itu adalah ketika kita ingin merubah harga yang bernama awalan antena saja misalnya, maka kita ketikkan antena di sini dan semua kata yang mengandung kata antena akan berubah harga. Kemudian ada menu centang semua harga apabila semua area dibuat sama. Ketika semua area harga sama, maka centang di sini. Namun apabila kita tidak menghendaki setiap area itu sama, maka tidak usah dicentang. Nah, selain kita bisa mengisikan harga jual lewat situ, kita juga bisa mengisikan harga jual dengan cara lain, yaitu dengan klik 2 kali pada tabel menu yang ingin kita ganti harga jualnya, seperti ini. Kemudian ada fungsi kartu stok. Kartu stok di sini untuk mencetak kartu stok barang itu sendiri. Di sini terdapat opsi untuk memilih gudang. Kemudian juga ada opsi screen dan printer. Screen dan printer itu sama. Kalau screen kita hanya menampilkan datanya di layar monitor, jika printer kita mencetak datanya. Mari kita coba untuk screen. Dan untuk printer. Selanjutnya saya akan mencontohkan tentang barcode. Barcode di sini adalah untuk menampilkan kode barcode barang dan mencetaknya untuk ditempel di barang untuk memudahkan kasir ketika melakukan pembayaran. Jadi apabila kita ingin mencetak barcode-nya, tuliskan berapa barcode yang ingin kita cetak. Di sini juga terdapat opsi screen dan printer sama seperti yang tadi ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Selanjutnya saya akan memberi contoh bagaimana cara merubah data yang telah tersimpan. Pertama-tama kita klik dulu tabel mana yang ingin kita hapus. Kita ubah. Kita klik set, kemudian kita ubah. Kemudian kita masukkan perubahan yang ingin kita ubah. Misalnya saya ingin merubah namanya menjadi Sirip 222. Kemudian kita simpan. Oke, barang yang kita rubah tadi sudah terubah datanya di sini. Selanjutnya saya akan memberi contoh bagaimana cara menghapus data. Sama seperti sebelumnya, kita harus klik dulu data mana yang ingin kita hapus. Kemudian pilih tombol hapus di bawah sini.
kemudian klik OK. Nah, data akan langsung terhapus atau menjadi nonaktif. Kemudian saya juga akan mencontohkan bagaimana cara mengembalikan data yang telah terhapus. Oke, saya jelaskan dahulu. Terhapus di sini sama dengan nonaktif. Jadi ketika kita sudah menghapus data tersebut, maka data tersebut akan berpindah tabel ke tabel nonaktif. Nah, ini kan tadi datanya. Kita klik, kemudian kita pilih ubah. Di sini terdapat ada tanda centang nonaktif atau batal, dan kita jangan centang tanda sini, kemudian kita simpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur search di sini. Nah, ketika kita memiliki banyak data, kita tidak mungkin dong mencari datanya satu persatu, maka kita gunakan fitur search yang ada di sini. Misalnya seperti ini. Nah, dan fitur search di sini. Kemudian kita mengembalikan datanya dengan tekan tombol tabur. Oke. Di sini juga terdapat fitur minimize untuk melihat stok dan harga jual. Ini berfungsi untuk melihat stok barang tersebut di gudang. Seperti ini. ANT dalam Sinaru double berarti dia ada di gudang barang baru dengan stok 10.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak data yang ada di dalam tabel. Pertama-tama klik tombol cetak di sini. Kemudian di sini terdapat menu filter ketika kita hanya ingin mencetak beberapa barang tertentu, tidak semua barang, karena semakin banyak data yang ingin kita cetak, semakin lama loadingnya. Di sini terdapat menu filter untuk abjad. Jadi di sini ketika kita hanya ingin misalnya cetak barang yang berawalan huruf A hingga B seperti itu, atau ingin juga kode item dari berapa sampai berapa, atau kode barcode, frase nama di sini juga ketika kita hanya ingin mencetak antena mungkin. Di sini juga terdapat menu untuk mencetak satu merek, jenis item, golongan item, dan supplier. Di sini juga terdapat data barang dan jasa. Di sini bisa dibaca sangat jelas. Di sini juga terdapat menu screen dan printer. Nah, opsi screen dan printer di sini adalah berfungsi ketika kita memilih screen, maka data tersebut akan tampil di layar monitor kita. Namun ketika kita memilih printer, maka data tersebut akan dicetak lewat printer. Kita coba untuk screen. Klik tombol cetak. Untuk mencetak semua data, kita hanya perlu mengosongi semua tabel penyaringan. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita coba. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh bagaimana cara mengeluarkan tabel dan kembali ke menu utama. Kita bisa tekan tombol escape pada keyboard satu kali atau dengan tekan tombol keluar di sini. Oke, sampai di sini video tutorial yang saya berikan tentang daftar produk. Apabila ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi dengan kami, bisa menghubungi call center kami yang terdapat di sini, atau bisa juga menghubungi kami lewat email. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dengan saya di video tutorial selanjutnya.